Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama dengan saya Glorinata. Indonesia kembali meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Kali ini medali emas yang diraih adalah oleh atlet angkat besi Rizky Juniansyah. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana saat ini sudah terhubung langsung bersama dengan kami. Ada jurnalis Metro TV Sandi Firdaus langsung dari Paris, Prancis. Selamat pagi Sandi, bagaimana torehan medali emas kedua Indonesia yang diperoleh di sana saat ini? Ya, selamat malam waktu Paris, Glory dan pemirsa. Memang kabar gembira datang dari Paris. Kali ini cabang olahraga angkat besi menjadi penyumbang medali kedua Indonesia di ajang Olimpiade Paris 2024 di mana lifter muda andalan Indonesia Rizky Juniansyah sukses menjadi yang terbaik saat mengalahkan juga lifter dari Tiongkok. Dan ini kita lihat bagaimana momen haru yang tengah terjadi ini antara Ketua PAPSI dan juga Ketua NOC Indonesia, Raja Sabto Kohari. Bang Okto mungkin sama Pak Rosan komentarnya bagaimana tadi melihat dengan deg-degan juga ya kita dibuat sama Rizky dan akhirnya bisa menjadi poin tertinggi. Deg-degan pasti karena ini kan doanya masyarakat Indonesia, ya kan. Saya, Anin, Rosan, ini semua fasilitator aja. Ujungnya adalah Rizky, dan Rizky ini betul-betul pejuang yang nggak kalah dibandingkan dengan para atlet lain dan menjadi favorit di kegiatan ini. Ya. Beranin. Pak Rosan bagaimana Pak melihat perjuangan Rizky Pak tadi melawan yang terberat juga dari Tiongkok dan akhirnya di clean and jerk dia tidak berhasil. Ya tentunya ini suatu perjuangan yang luar biasa dari Rizky, kita harus kasih apresiasi yang sangat setinggi-tingginya ya. Dan tentunya ya alhamdulillah tidak hanya juara tetapi juga memecahkan rekor Olimpiade untuk clean and jerk yang dimana ya memang itu apa ya harapan kita semua. Dan pada awalnya tidak mudah, tetapi ya karena berkat doa dari kita semua kan dari awal kita percaya bahwa doa masyarakat Indonesia itu makbul. Bayangin tadi itu bedanya 10 kilo di snatch, iya. 10 kilo, dan itu rasanya tidak mungkin, bukan tidak mungkin, rasanya sulit lah, rasanya sulit untuk bisa dikejar di clean and jerk. Tapi alhamdulillah doanya Pak Rosan, masyarakat Indonesia itu dijawab, ya kan. Sebelum pertandingan Rizky udah menang. Iya, jadi memang kalau tadi yang sempat sampaikan memang benar karena 10 kilo itu untuk ngejarnya sangat susah. Tapi tadi kita lihat angkatan pertamanya China gagal, kedua gagal, ketiga kalaupun dia tadi berhasil angkat, kita masih ada kesempatan tuh, masih bisa dikejar. Gitu. Tapi ketiga pun gagal. Jadi ya otomatis ya Pak, langsung. Itu kalau kita lihat secara statistiknya memang itu otomatis menang. Karena yang lain nggak mungkin bisa mengejar gitu. Tapi Rizky akhirnya juga nambah lagi angkatan biar pecah rekor dan akhirnya berhasil ya Pak. Rekor Olimpiade dipecahkan. Ya. Tadi kebetulan saya, kalau Pak Rosan tadi sama Pak Anin sama Bu Titi sama Pak Dubes, saya duduk dengan Presiden IF tadi. Ya. Kita bagi tugas tadi. Sebelum selesai itu mereka udah langsung salaman nih, bilang gold medal. Wah, udah langsung diselamatkan. Itu kan memang kita udah dapat gold medal, dan tapi Rizky memang anak muda, dia membuktikan mau pecahin rekor. Kita bilang wah ini seru nih, ternyata alhamdulillah pecah rekor beneran gitu. Dan memang pendampingan juga oke ya Pak dari segi mental. Jangan lupa ada satu lagi Pak Rosan, angkatan terakhir nggak diangkat. Iya. Berarti artinya apapun yang terjadi masih ada save sebetulnya satu kesempatan yang bisa coba ya. Tapi udah rekor Olimpiade gitu ya kan. Ini hokinya Pak Rosan luar biasa. Jadi emas pertama dari angkat besi di ajang Olimpiade. Selama ini kita selalu kontribusi perunggu medali selalu selama 5 kali Olimpiade. Ini adalah pertama kali pecah telur emas, alhamdulillah. Dan saya mesti terima kasih kepada Ketua NOC, Ketua CDM yang sangat luar biasa kerjasamanya. Ketua kontingen kita Superman lah kan. CDM tadi juga melihat bagaimana ngedukung Rizky teriak-teriak juga. Harusnya gini. Ini Rio 2016, Tokyo dan Paris. Sekarang disatukan kekuatan Trisulan. Kan? Pak Anin boleh komentarnya Pak, bagaimana tadi melihat perjuangan dari Rizky? Tadi saya dengar juga komen-komen Pak Rosan dan Pak Okto. Sekarang kita ngomong besar. Tadi kita deg-degan juga. Terus terang aja. Coba bagaimana
apa yang bisa menjelaskan bisa mengalahkan orang yang 10 kilo beda di snatch. Apa coba orang begitu apa bicepsnya dan juga badannya jadi begitu, kita kan deg-degan juga. Dua medali Olimpiade Pak dari Tiongkok juga akhirnya bisa kita kalahkan. Bisa seperti itu, dan memang Rizky ini emang petarung. Dia pemilihan daripada beratnya juga memang membuat kita juga bertanya-tanya, tapi ternyata dia Kita tahu, semua pengusaha. ternyata dia mempunyai mental pengusaha. Alhamdulillah hari ini doa kita diijabah dan juga teamwork kita ini berjalan. Ya, it's a good day. It's a very good day. A great day. A great day. Dua medali emas di satu hari yang sama dan perolehannya 2 medali emas 1 perunggu. Komentarnya masing-masing bagaimana nih Pak melihat dengan capaian sejauh ini? Saya bilang alhamdulillah ini suatu modal yang bagus untuk membangun olahraga nasional semakin bersaing lagi di era internasional. Tapi kita mesti bangga pertama kali kita mempunyai medali di 3 cabang yang berbeda. Badminton, angkat besi dan juga panjat tebing. Itu buat saya prestasi. Pak Rosan, komentarnya Pak. Saya komentarnya sih udah speechless juga sebetulnya, karena ini suatu pencapaian yang memang kita canangkan di Olimpiade ini untuk emas, dan alhamdulillah tercapai, dan saya senang karena kita dapat 02 emas. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, hadiah dari kita semua untuk Indonesia di ulang tahun Indonesia yang ke-79. Pak Jokowi terima kasih, Menpora terima kasih, dan semua pihak yang terlibat dalam Olimpiade ini, karena sekaligus walaupun masih ada satu cadangan kita, Nurul nanti akan bertanding tanggal 11, tapi alhamdulillah dengan capaian hari ini berarti 1 perak dan 2 emas sudah ada di tim Indonesia, dan kita mohon doanya agar semuanya bisa kembali pulang dengan selamat, dan insya Allah nanti kita rayakan dan kita siapkan untuk ke depan yang lebih baik lagi. Kabar baik juga ya datang dari Paris untuk itu. Oke, terima kasih. Para Trisula nih yang udah dari 2016, 2020 dan 2024. Pak Anin, terima kasih. Glory, kembali ke studio untuk sementara. Ya, Sandi Firdaus, mungkin bisa dijelaskan bagaimana euforia di sana, dan juga tadi kalau kita melihat raihan dari Rizky Juniansyah, ini mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya kesulitan yang dihadapi di sana. Ya, Glory dan pemirsa, memang melihat dari perjuangan Rizky yang berstatus sebagai juara dunia pada kejuaraan dunia yang berlangsung di Phuket, dan Rizky memiliki total angkatan yang merupakan dari rekor dunia, ini tidak menjadi beban bagi Rizky, karena memang Rizky juga tampil perdana di Olimpiade Paris 2024. Sejatinya Rizky pesaing terberatnya adalah kompatriotnya sendiri, yakni Rahmat Erion Abdullah di pelatnas PAPSI, dan Rizky bisa membuktikan bagaimana konsistensi dan juga mental bertanding di ajang Olimpiade perdananya di Olimpiade Paris 2024. Tadi ketika angkatan snatch, meski sempat 2 kali gagal angkatan, tapi Rizky telah mencatatkan angkatan 155, dan itu juga jauh sejatinya, beda 10 kg dari lifter Tiongkok yang bisa mencapai 165 kg. Namun ketika clean and jerk yang juga menjadi andalan Rizky bisa mengangkat dan juga memberikan tekanan bagi lifter Tiongkok dan membuat Rizky memimpin dengan angkatan 191 kg. Setelah itu juga lifter Tiongkok coba mengangkat 191 kg namun tidak berhasil, dan saat ini Glory, saya ingin berbincang dengan Rizky. Nah, ini dia Glory, bagaimana suasana terkini Rosan Rosani bersama dengan Rizky Juniansyah setelah berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024 dalam edisi perdananya. Memang tadi dalam sempat berbincang saya dengan Rizky bahwa bersyukur kepada Pak Rosan dan juga pengurus dari PAPSI, khususnya juga para pelatih, bisa mengantarkan Rizky sejauh ini, khususnya bisa meraih medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024. Rasa syukur Rizky juga diutarakan kepada keluarganya yang hadir, baik itu ibunda maupun kakaknya yang hadir. Rizky, sedikit komentar buat Pak Rosan. So please, we have to go to the Oke. Rizky, oke. One hug. Berjalan.
Saya coba akan terus bagaimana memantau persiapan Rizky untuk mengikuti press conference karena memang yang meraih medali khususnya meraih emas harus melakukan press con. Setelah itu akan dilakukan doping untuk bisa melakukan atau sesuai prosedur yang telah dilaksanakan atau diterapkan oleh panitia penyelenggara. Ini suasana terkini bagaimana? Oke. Nah, ini bagaimana suasana terkini? Rizky Juniansyah, lifter 21 tahun. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Medali emas pertama Indonesia di Olimpiade 2024 Paris datang dari cabang olahraga panjat tebing. Fredrik Leonardo berhasil mempersembahkan medali emas dari nomor speed putra hari ini. Di final nomor speed putra, Fredrik berhasil mengalahkan atlet Tiongkok Wu Peng. Memanjat 15 meter, Fredrik mencatatkan waktu 4,75 detik untuk mengalahkan Wu Peng. Selain yang pertama bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024, medali emas ini juga menjadi yang pertama dalam karir Fredrik. Sebelum meraih emas pada hari ini, Fredrik Leonardo memang memiliki modal penting dalam perjuangannya meraih medali emas Olimpiade 2024 yang sudah ditunjukkan dalam sesi kualifikasi 2 hari lalu. Fredrik telah melakukan catatan waktu yang menjanjikan pada sesi kualifikasi. Dari 3 kali memanjat, Fredrik selalu bisa menembus catatan waktu berkisar 4 detik. Fredrik bahkan mencatatkan waktu 4,79 detik yang sempat tercatat sebagai rekor dunia. C'est pour cela. Elle va avoir de l'intensité. Attention, couloir A, représentant l'Indonésie. Representing Indonesia, Fredrik Leonardo. Pemirsa, Menpora Dito Aryo Tejo dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari bangga atas medali emas yang diraih oleh Fredrik Leonardo dari cabang panjat tebing nomor speed putra. Diharapkan medali emas bisa didapatkan dari cabur lainnya seperti balap sepeda dan angkat besi yang tadi sudah bertanding. Pastinya kita sangat berbangga dan bahagia akhirnya apa yang kita targetkan ini bisa konsisten Fredrik pertahankan dan tetap menjadi pemegang nomor 1 untuk panjat tebing. Saya ingin berterima kasih untuk Fredrik dan khususnya pelatih dan Federasi Panjat Tebing Indonesia. Bismillah, masih hari ini masih ada 3 pertandingan lagi. Insya Allah kita akan mendapatkan medali yang lain untuk Indonesia. Tapi Fredrik, pahlawan Indonesia di Olimpiade Paris 2024, yang terbaik, the best, lajakkan. Amin. Atlet speed climbing putri Indonesia belum bisa menyumbang medali Olimpiade 2024. Usai terhenti langkahnya di babak 8 besar dan perebutan medali perunggu. Potensi dari sektor putra speed climbing, Fredrik Leonardo masih terbuka yang akan bertanding di babak quarter final. Babak 8 besar cabur panjat tebing nomor speed putri diikuti 2 atlet Indonesia, Rajiah Salsabila dan Desak Maderita. Rajiah yang bertanding lebih dulu mampu melangkah ke semifinal usai menang atas wakil Amerika Emma Han. Bila melaju usai lebih cepat dengan catatan waktu 6,54. Langkah Bila sayang tidak diikuti Desak Maderita yang kalah dengan hanya selisih 0,003 detik dari wakil Tiongkok Lee Chuan Deng. Desak meraih catatan waktu 6,369 detik, sedangkan Lee Chuan lebih baik dengan catatan 6,363. Usai pertandingan, Desak merasa kecewa dengan hasil yang diraihnya. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, teman-teman, keluarga saya atas doa dan dukungannya. Mohon maaf belum bisa
meraih medali untuk Indonesia. Terus dukung kami tim panjat tebing Indonesia untuk besok. Teman kami Bang Fredrik melaju ke final. Semoga Bang Fredrik meraih podium tertinggi di Olimpiade ini. Kecewaan juga diutarakan pelatih panjat tebing Hendra Basir. Bilah dan Desak menurut Hendra sudah tampil maksimal, namun kesalahan di awal ketika start sangat disayangkan. Iya, hari ini ya sangat mengecewakan, nggak sesuai dengan ekspektasi. Ya ada beberapa kesalahan yang sangat-sangat simpel sebenarnya di area start. Cuman ya beginilah pertandingan. Semoga besok Fredrik bisa lebih maksimal lagi. Ya saya pikir teman-teman atlet Desa dan Rajia Salsabila sudah memberikan yang terbaik buat Indonesia. Tapi memang bukan rezekinya lah. Dengan hasil tersebut, Fredrik Leonardo menjadi satu-satunya tumpuan Indonesia dari cabang olahraga panjat tebing yang masih akan bertanding pada perempat final Olimpiade Paris 2024 pada 8 Agustus. Dari Paris, Prancis, Sandi Firdaus, Metro TV. Baik pemirsa, kita akan bergabung bersama jurnalis Metro TV yang saat ini berada di Paris, Prancis bersama dengan Sandi Firdaus. Sandi, bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Apakah press conference oleh Rizky Juniansyah ini apakah sudah dimulai? Ya, Glory dan pemirsa, betul sekali memang tadi setelah saya mengikuti bagaimana perjalanan Rizky hingga ke ruang press conference, dan ini telah masih berlangsung press con yang telah dilakukan di mana Rizky bersama dua atlet lainnya peraih medali, yakni dari Sisiyong, atlet Tiongkok tidak bisa hadir karena memang tidak mendapatkan medali, dan yang hadir adalah dari Thailand serta juga atlet dari Bulgaria yang meraih medali perunggu, serta atlet dari atau lifter dari Thailand meraih medali perak, serta Rizky berada di podium tertinggi meraih medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024. Proses ini masih berlangsung dan nantinya setelah ini Rizky akan dibawa untuk melakukan tes doping bersama dua peraih medali lainnya untuk dilakukan tes urin serta bebas dari doping, dan setelahnya baru akan dilakukan atau sudah resmi bahwa medali itu milik Rizky Juniansyah, karena memang prosedur dari melakukan preskon hingga nantinya tes doping ini sesuai prosedur dari IWF sendiri maupun dari Olimpiade Paris 2024. Melihat dengan catatan ini, Rizky Juniansyah menjadi atlet Indonesia kedua peraih medali emas pada hari ini atau pada waktu Paris, di mana sebelumnya medali emas pertama diraih oleh atlet speed climbing kita, yakni Fredrik Leonardo yang meraih medali emas pertama pada siang hari tadi.